Oke, sahabat diskusi, kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa sekali. Ada Bapak Dr. Haji Endin AJ Sofira MMA. Assalamualaikum Bang Din. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Din, sebelum mengawali diskusi kita di tema diksi, di program diksi, stop menghardik, ayo diskusi. Jadi Bang Din ini narasumber pertama di program diksi. Luar biasa ya. Luar biasa. Dapat kehormatan luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Dan senang juga bisa ketemu sama Bang Din di forum diksi ini. Bang Din, udah tahu ya kira-kira pembahasan kita selama 30 menit ke depan kita akan bahas apa? Ini forumnya namanya diksi ya. Diksi, stop menghardik, ayo diskusi. Apalagi ini momen sebenarnya di 2023, gerbang awal menuju pesta demokrasi di 2024. Kalau kita berkaca di pemilu sebelumnya, wah, gini banyak banget yang perlu kita wanti-wanti ya agar tidak menjadi boom waktu lagi di 2024. Apalagi kalau kita lihat teman-teman profil dari narasumber luar biasa kita, beliau ini adalah anggota DPR RI tahun 1997 hingga 2009 ya, betul. Iya, dan membersamai presiden selama 5 periode. Ada Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati hingga Presiden SBY. Nah, SBY itu 2 periode atau waktu periode pertamanya luar biasa sekali ya. Dan beliau juga pernah menjabat teman-teman semuanya sebagai ketua fraksi P3 DPR RI di tahun 2004 ya sampai 2009. Dan juga pimpinan Komisi 11 DPR RI yang membidangi keuangan juga perbankan. Juga pernah sebagai Ketua Pansus Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara. Betul, luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat teman-teman dari profilnya, narasumber luar biasa kita itu sudah bisa menjadi pengamat kebijakan dan juga perpolitikan di Indonesia, kira-kira seperti itu ya. Tapi mengawali diskusi kita hari ini, aku pengen banget Bang Din bisa kasih prolog ke teman-teman audiens ya. Apa sih yang menarik di perjalanan panjang waktu pelaku ya di dunia politik, kira-kira seperti apa? Ya, Neng Resti ya. Ya boleh. Teman-teman sekalian di mana saja berada. Kalau kita cerita atau mempelajari hal ihwal tentang pemilu, ya. Sebenarnya Indonesia itu sudah banyak sekali kan mengikuti pemilu. Kalau kita hitung nih, pemilu pertama tahun 1955 di era Presiden Soekarno. Pada tahun 55 itu pemilu itu 2 kali, untuk pemilihan anggota DPR dan untuk pemilihan anggota konstituante. Konstituante itu kalau sekarang MPR. Kemudian pemilu tahun 1971 itu pemilu awal Orde Baru, pemilu pertama zaman Orde Baru. Ketika itu diikuti oleh 10 partai politik dan 1 ormas, 1 peserta pemilu tapi tidak mau disebut sebagai partai politik, yaitu golongan karya. Cuma hebatnya dia tidak mau disebut sebagai partai politik, tapi pada pemilu 1971 justru terlibat ya? Ya, terlibat langsung, bahkan hadir menjadi pemenang pemilihan umum tahun 1971. Oke. Nah, kemudian ada pemilu lagi, tapi 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1977. Ini pemilu kedua di Orde Baru, tapi hanya diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan karya. Itu pada pemilu tahun 1977. Ya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, lalu kemudian golongan karya. Setelah itu pemilu tahun 1982, kemudian pemilu tahun 1987, kemudian pemilu tahun 1992, kemudian pemilu tahun 1997. Nah, pada tahun
1997 itu kemudian hasil pemilunya, hasil sidang umumnya direspon oleh masyarakat Indonesia, oleh publik dengan apa yang diistilahkan dengan gerakan reformasi. Pak Harto terpilih pada sidang umum MPR tahun 1998, tapi kemudian beliau mengundurkan diri sebagai presiden. Ya. Bukan mengundurkan diri, menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh Profesor B.J. Habibie. Dan setelah itu di era Presiden B.J. Habibie, pemilu 97 yang harusnya diadakan pemilu lagi 5 tahun kemudian pada tahun 2021 ya, 97 tambah 5 2000 Ya. 2002. 2002. Tapi kemudian pemilu dipercepat tahun 1999 Karena situasi situasi saat itu. Dan hebatnya pemilu 99 kendati pun dipercepat ya berjalan dengan smooth, dengan baik. Jadi anggota DPR, anggota MPR di era itu termasuk presiden itu masa jabatannya diperpendek kan. Setelah 99 pemilu lagi normal tahunnya tahun 2004, kemudian pemilu lagi 2009, kemudian pemilu 2014, kemudian pemilu 2019, dan setahun yang akan datang 11 bulan ya. Ya. 11 bulan. Nah, Neng Resti ingat nggak? Menurut jadwal tahun depan itu Februari tanggal berapa kita pemilu ya? 15-16 ya. Nah, kira-kira 15 Ya. Februari. Jadi kira-kira 11 bulan yang akan datang ya. Betul. Nah, tapi memang betul kok sekarang masih sepi-sepi aja. Sepi-sepi aja, betul. Sepi-sepi Ada aja. apa ya? Ada apa gitu ya. Tapi tadi saya tertarik ya dengan ceritanya Bang Endin ini, proses perjalanan pemilu. Ya. Ternyata sebelum Orde Baru sampai pasca Orde Baru, partai politik tuh dulu masih sedikit ya ternyata ya. Iya, sedikit ya. Tahun 55 saya lupa berapa partai politik, tapi tahun 55 itu bukan hanya partai politik yang boleh ikut pemilu, tapi juga perseorangan. Oh gitu. Boleh diatur. Kalau sekarang memang sudah diatur ya, Nah, harus partai politik ya. Sekarang harus partai politik. Dan dari pemilu 77 82, 87, 92, 97 itu cuma 3 partai politik. Oke. Nah, begitu ada reformasi tahun 99, banyak sekali itu partai politik yang menjadi Coba. peserta pemilu. Kemudian tahun habis 99 itu berapa? 2014 itu juga banyak kan? Ada situasi apa kira-kira saat itu yang memang membangkitkan semangat masyarakat gitu untuk membangun politik kira-kira? Ya, kan di era 73 Ya. sampai dengan era 97 itu era di mana dunia politik itu oleh pemerintah Orde Baru dilakukan sistem pengelolaan partai politik dengan istilah pembinaan partai politik. Nah, karena ada mekanisme yang disebut sistem pembinaan politik, sehingga partai politik itu dibatasi jumlahnya. Nah, pembatasan ini sebenarnya tidak terjadi begitu saja, tapi melalui konstitusi, melalui undang-undang politik. Tapi begitu terjadi reformasi, di mana dalam reformasi itu terjadi keterbukaan yang begitu dahsyat, yang semula tertutup, dunia politik ini menjadi terbuka, sehingga orang yang semula berada pada 3 partai politik tadi dan orang-orang yang belum melakukan ekspresi politiknya secara nyata
dengan terbukanya reformasi, berbondong-bondonglah masing-masing mendirikan Membangun, ya. partai politik. Dan itu era kebebasan luar biasa pada tahun 99. Tapi pada perjalanan waktunya kita juga tahu masyarakat yang menentukan siapa yang langgeng terus-menerus menjadi partai politik, dan juga kita dapat menyaksikan betapa banyak partai-partai politik yang berguguran dari tahun ke tahun. Nah, ini hebatnya Indonesia nih, begini Neng Resti. Jadi tidak pernah berhenti orang mendirikan partai politik. Ya betul. Iya kan? Pada setiap pemilu ada saja partai baru ya. Betul. Mungkin ini nanti kalau mau didalami, ini harus dibicarakan pada pembicaraan undang-undang pemilu. Karena yang menentukan partai politik itu kan by konstitusi itu berada pada undang-undang pemilu. Betul. Nah, dan undang-undang pemilu di kita itu enmal hanya berlaku 5 tahun. Jadi kalau undang-undang pemilu tahun 2024 nanti ya hanya berlaku untuk tahun 2024. Bisa saja untuk tahun 2029 undang-undang pemilunya ada perubahan lagi ya. Perubahan lagi. Misalnya kita bilang sekarang, udah stop sampai di sini nih partai politik jumlahnya sekian, parliamentary threshold-nya sekian, aturan sekian. Ya mungkin di saat itu ya stop, tapi nanti begitu mau pemilu yang akan datang dibahas bahas lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Iya betul. Termasuk yang kita ini apa? Apakah proporsional tertutup atau terbuka? Betul. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang sistem proporsional itu, kayak kan, Bang Din ya. Ini kan temanya kita arah pemilu 2024. Memang kita nanti akan bahas ke sana. Cuma arah pemilu 2024 sebelum kita bahas visi, ya kita harus bahas sejarah dulu. Fenomena yang terjadi di pemilu sebelumnya di 2019 ini kan luar biasa ya. Banyak banget kejadian fenomena-fenomena yang menggegerkan seluruh masyarakat, sampai ada pecah 2 kubu, hujat-menghujat yang tiada henti gitu ya. Ini kan juga membuat sebenarnya trauma untuk generasi selanjutnya. Kenapa nggak mau deh terjun ke politik, sadis bahasa gitu ya, atau kasar atau dan lain sebagainya. Jadi itu mengurangi masyarakat milenial dan Gen Z juga sebenarnya kan. Dan selain itu juga di 2000 pemilu kemarin itu hamin 2 tahun aja udah ramenya luar biasa ya. Apalagi di Facebook, grup-grup WhatsApp kayaknya tiada henti itu. Cuma hari ini tuh sudah hamin 11 bulan tapi sepi-sepi aja Bang Din. Sepi aja. Kita ada apa kira-kira? Padahal mau pesta ya. Padahal mau pesta ini. Kayaknya nggak ada prepare atau nggak ada, bahkan usung calon mencalon aja baliho kayaknya daerah sepi-sepi aja ya. Sepi-sepi aja. Kira-kira prediksi Bang Din tuh ada apa ya? Apa belum tuntas secara penetapan di atas gitu, atau apa yang terjadi? Ya, ini generasi Neng Resti ini ya. ini kan pemilu 2024 nanti diperkirakan itu akan lahir pemilu-pemilu yang peserta pemilunya atau pencoblosnya itu generasi baru ya. Generasi pertama mencoblos dan generasi mungkin generasi Neng Resti yang baru tahun kemarin ya. Iya, benar, pengalaman saya pemilu 2019. Nah, kebetulan generasi Neng Resti ini tuh dihinggapi oleh dogma politik yang mungkin ya agak menyesatkan. Yaitu misalnya politik itu kotor. Betul. Politik itu menghardik gitu kan. Politik itu tipu menipu, politik itu begini, ya kan? Betul. Apalagi kira-kira yang jelek-jelek itu kan? Lubang setan itu luar biasa. Ada. Saya pernah, waduh serem banget ya. Yang mengerikan gitu. Jadi itu ada label juga ke saya ketika saya mungkin diskusi sama Bang Din selaku pengamat atau tokoh yang memang pelaku. Wah, Resti udah mendekati jerumus itu gitu loh. Ini kan juga misalnya stigma buruk. Resti jangan nyari jodoh, dia politik tuh katanya. Jadi dianggap kalau politisi itu penuh dengan kegelapan, tipu daya, tipu muslihat. Padahal
politik itu laksana udara. Politik itu laksana udara. Di mana kita berada, di situ kita hirup. Tidak akan ada manusia hidup yang tanpa udara. Dan tidak ada kehidupan kemasyarakatan tanpa politik. Jadi dengan demikian politik sesungguhnya Satu kesatuan ya. Iya, dia bebas nilai saja. Soal dia menjadi buruk, soal dia menjadi baik, itu tentu tergantung pada bagaimana mengelola, melaksanakan, menjalankan politik itu. Politik itu adalah dalam sebuah negara, dia adalah alat atau mekanisme atau cara dalam mengelola negara. Mengelola negara itu membutuhkan keterlibatan masyarakat banyak, keterlibatan rakyat. Keterlibatan rakyat itu salah satunya dengan cara meminta suara rakyat di dalam menentukan kebijakan negara. Betul. Salah satu cara meminta suara rakyat adalah melalui mekanisme pemilihan umum. Jadi pemilihan umum, nih tolong disampaikan sama generasi Neng Resti. Boleh. Pemilihan umum itu adalah sesuatu yang sangat penting, sakral ya. Ya nggak sakral. Sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bisa mengharu-birukan perjalanan sebuah negara minimal 5 tahun ke depan. Yang menentukan lah ya. Ya, menentukan nasib suatu bangsa, menentukan pemimpin, menentukan keterwakilan. Dan bila pemimpinnya ditentukan lewat pilpres, bila keterwakilannya ditentukan lewat pemilihan legislatif, baik itu DPRD sampai dengan DPRI maupun DPD, dengan kepemimpinan lewat pilpres, dengan pemilihan legislatif, itu berarti beliau-beliau itulah orang-orang yang akan menentukan arah dan kebijakan negara selama 5 tahun ke depan. Selama 5 tahun ke depan. Padahal kita tahu arah kebijakan negara itu tidak hanya bisa berlaku, tidak hanya berlaku atau bisa berlaku atau tidak hanya terbatasi untuk 5 tahun ke depan. Bisa saja untuk unlimited time. Oke. Kan? Kira-kira seperti itu. Terus ini kan mungkin menjawab untuk generasi kita semua ya, teman-teman ya. Kira-kira situasi 2019 itu tidak hanya berhenti di sana gitu. Mungkin kita kemarin terjebak sama pendapat opini masyarakat, kira-kira gitu ya. Nah, ini sudah dibebaskan oleh Bang Din ya. Iya. Bahkan saking bebasnya dunia politik sekarang itu, semua orang ngomongin politik. Betul. Level masyarakat mana saja itu ngomongin politik. Dengan perspektifnya mereka. Dengan perspektif mereka. Orang di desa ngomongi pemilihan presiden. Tapi kalau kayak gitu jadi bias nggak sih? Bisa saja dibias, bisa saja jadi sesuatu yang kayak obrolan tak bertuan. Obrolan santai aja ya. Obrolan santai gitu. Tapi nggak apa-apa lah pada tahap awal biar semua melek dulu semua. Lalu kemudian punya rasa dulu aja, greget dulu. yang sama ya. Oke. Nah, kira-kira bayangannya kenapa hari ini sepi-sepi aja? Nah, ini paling tidak begini soal sepi ya nih pengamatan Atau saya. apa mungkin nih Bang Din, sekarang bentar lagi kan mau bulan puasa. Kalau udah ketahuan nih calonnya ini nanti banyak THR yang harus dikeluarkan atau gimana? Hitung-hitungannya seperti apa? Itu nanti kalau yang caleg di bulan puasa nanti itu kaitannya dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Oke, baik. Tapi paling nggak begini. Kenapa pemilu sekarang ini masih sepi ya? Sepi aja. Padahal 11 bulannya akan datang. Kita akan melakukan pesta ya. Saya kira begini, ada 2 hal yang sekarang menjadi ketidakpastian. Yang pertama, banyak tokoh politik yang mengatakan pemilu dilaksanakan pada 2024 itu belum siap. Maka banyak pendapat perlunya perpanjang, betul. Perlunya ditunda. Nah, berbarengan dengan itu, kita juga dengar di dalam berita-berita atau di dalam percakapan publik bahwa akan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Betul. Ada yang bilang nanti diperpanjang menjadi 3 periode, atau ada yang mengatakan diperpanjang saja tidak dengan diksi batas waktu periode, diperpanjang saja. Itu satu. Yang kedua, soal mekanisme tadi ini, mekanisme pemilihan umum
yang bersistem proporsional tertutup atau terbuka. Sampai sekarang kan Masih belum banyak jelas. perdebatan ya? Sekarang masih ada perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira ini juga melahirkan ketidakpastian kan? Ya, betul. Ini pemilu sebenarnya jadi apa enggak sih? Ya. Kok kayaknya ancep-ancepannya? Kayak saya waktu baca flyer ini, ada beberapa teman saya bilang, kok udah bilang proporsional tertutup atau terbuka? Memang sudah Emang ditentukan. pemilunya jadi banget. Iya juga ya. Tapi sisi manfaatnya ini mungkin meminimalisir konflik ya. Nggak ada lagi tuh hardik-menghardik sebelum Nggak ada pemilu. lagi, ya. Karena sepi-sepi aja. Ya memang itu sebenarnya perlu diprediksi ya tadi dari dua asumsi dari Bang Din. Mungkin ini asumsi ya karena kan kita semuanya masih Ya, berargumentasi ya, berdiskusi aja gitu. Memang ada dua pertimbangan ya. Ini juga menjadi bahan topik yang disodorkan gitu ke masyarakat. Jadi kita teralihkan Bang Din isunya ya. Isunya ya. Heeh. Gitu. Jadi isunya kita lebih kepada wah presiden mau naik 3 periode Ya. gitu. Ya, jadi bukan lagi pemilu gimana nih pengawalan pemilu. Kira-kira gitu juga topik ke sana ya. Tapi teman-teman sebelum kita lanjut buat diskusi sama Bang Din dengan tema yang lebih hangat di goals intinya nih, kira-kira sistemnya lebih baik terbuka atau tertutup. Nah, perbedaannya perdebatannya seperti apa? Teman-teman jangan lupa juga follow dan juga subscribe juga nih channel Data Politikal Indonesia. Jangan lupa juga komen Bang Din gitu. Biar vote Bang Dinnya makin naik. Ya, makasih. Gitu. Nah, kira-kira Bang Din dari sistem proporsional terbuka atau tertutup versi Bang Din lebih baik terbuka atau tertutup? Jadi Dari pengalaman pemilu yang tadi saya ceritakan itu ya. Itu sampai dengan pemilihan umum 99 itu proporsional tertutup. Proporsional tertutup dalam konteks begini, para calon itu mewakili partai politik dan partai politik itu mewakili menempatkan calon-calonnya pada daerah pemilihan tertentu. Waktu itu daerah pemilihannya berbasis provinsi. Jadi dulu dapilnya itu daerah pemilihannya itu provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, terus dan seterusnya. Nah, pada pemilu 2004 sudah di-endorse sistem proporsional terbuka, yaitu begini, masyarakat dapat memilih partai, lalu kemudian masyarakat memilih orang. Betul. Nah, dalam sistem penentuan siapa yang terpilihnya, pada daerah proporsional tersebut nanti partai mana yang mendapat kursi. Ya. Ketika partai itu sudah ditentukan dia dapat kursi atau tidak, bila dia dapat, maka calon yang diambil untuk menduduki kursi dari partai tersebut adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Nah, itu namanya proporsional terbuka, tapi masih ada tertutupnya kan begitu. Oh, semi ya. Semi, karena masih memilih partai. Oke. Nah, pada pemilu yang akan datang itu diharapkan, bukan diharapkan ya, banyak terjadi diskusi-diskusi apakah terbuka keseluruhan gitu kan, pasti hanya memilih calon atau tertutup. Debat ini sekarang kan masih ada di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin mengatakan yang Risti begini, bila terbuka proporsional terbuka, itu keterwakilan seorang calon bila dia jadi terhadap pemilihnya itu tinggi sekali, karena dia dipilih langsung orang per orang. Si pemilih memilih orang, jadi paling tidak ada perasaan keterwakilan tinggi. Iya, dari masyarakat ya. Iya, masyarakatnya merasa mewakilkan suaranya kepada orang tersebut, dan si calon yang jadi tersebut merasa dia membawa suara dari orang yang memilihnya. Bila tertutup, ya kan? Bila tertutup, maka rasa itu tidak ada.
Ya. Kecil lah, karena orang milih partai gitu. Nah, milih partai di antara itu. Kemudian juga gini, itu keuntungannya Tertutup dan terbuka ya. Tapi ada juga kelemahan terbuka yang dialami oleh partai politik. Partai politik tidak bisa dengan kuasa menentukan siapa-siapa orang yang diprediksi akan menduduki jabatan legislatif. Karena begitu dia order para calon itu, kan karena terbuka, bebas pasarnya kan, siapa saja bisa terpilih. Jadi seseorang yang oleh partai tersebut tentukan, belum tentukan, tentu. belum tentu dia bisa jadi. Jadi memang tidak di bawah kontrol partai jadinya ya. Itulah kelemahannya nanti. Begitu dia jadi anggota legislatif, kontrol partai terhadap anggota legislatifnya itu menjadi bias, lemah. Dalam konteks ini sebenarnya partai politik harus lebih setuju terhadap mekanisme pencalonan proporsional tertutup. Karena dia bisa menentukan nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan hak prerogatif partai jadinya ya. Dia men-endorsement kader-kadernya. Kalau Bang Din sendiri, kalau misalkan dikasih pilihan, lebih baik tertutup atau terbuka? Sebagai masyarakat atau pengamat gitu. Ya, begitu ya. Saya kira begini, kita lebih baik mengkombinasikan saja. Semi yang tadi, bahwa partai diberikan kewenangan untuk mendulang suara atas nama partainya, dan para caleg diberikan keleluasaan untuk dia memperoleh suara. Nah, sehingga nanti dikombain. Bila partai itu mendapatkan kursi, untuk menentukan siapa orang yang harus menduduki jabatan di kursi tersebut, dia harus mengambil dari calon yang mendapatkan suara terbanyak, supaya si caleg terpilih masih berada di bawah kontrol partai, dan partai bisa menentukan siapa kadernya yang layak untuk menjadi anggota legislatif. Karena bila para caleg itu diberikan ke pasar bebas, khawatir partai begitu memperoleh sejumlah anggota legislatif, dia tidak punya sense of belong ke partainya sendiri gitu ya. Belong kepada partai. Yang lebih celakanya, bila yang jadi itu tidak relevan dengan tupoksi-tupoksi yang harus dikerjakan sebagai parlementarian. Misalnya, karena ini harus populer mass saja, orang-orang yang punya massa populer yang terpilih, bagaimana nanti untuk menduduki tupoksi-tupoksi di komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat atau seterusnya gitu. Jadi saya kira pola kombinasi itu menarik gitu ya. Tapi apapun ceritanya, kita masih harus menunggu itu ya keputusan ya. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena apa yang kita omongkan ini adalah asumsi. Betul. Karena juga diksi. Tapi kan kita tidak dalam rangka menghardik gitu. Betul. Ayo coba membaca fenomena hari ini, kira-kira seperti itu. Bang Din, pertanyaan terakhir, dan ini mungkin bisa menyimpulkan diskusi kita pada hari ini gitu ya, dengan tema yang menarik sekali. Tadi kan Bang Din sudah membaca bagaimana peluang, hambatan dari sistem proporsional terbuka ataupun tertutup itu. Kira-kira dari peluang terbuka ataupun tertutup ini, kesetaraan calon, mungkin semua orang atau generasi aku yang sudah pengen banget terjun ke dunia politik dan merasa punya basis yang cukup di daerahnya, kan sekarang dapilnya karena versi daerah ya, sudah merasa cukup kalau pakai sistem proporsional terbuka ini lebih menguntungkan untuk para calon-calon yang memang baru terjun di dunia politik dan punya basis massa. Jadi, dan ini juga bisa maksudnya menggantikan tokoh-tokoh politik yang memang sudah punya jaringannya ke atas gitu ya, kekuatannya ke atas. Kalau yang baru kan pasti kekuatannya ke bawah, massa dan sebagainya. Ini kan ada mungkin versi mereka proses keseimbangan nih, ayo kita ganti generasi gitu ya. Nah, menjawab fenomena hal ini dari keributan, perdebatan, proses terbuka dan tertutup, bagaimana pandangan Bang Din? Ada juga yang bilang begini, kalau proporsionalnya terbuka mutlak,
Ya. maka representasi gender pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang 30% itu, karena dia juga kan pasar bebas juga kan begitu. Dan juga ini plus minus ya, kalau terbuka itu mahal. Karena semua kan ditanggung personal. Personal, betul. Jangan-jangan menjelang bulan puasa ini, wow, ini peluang peluang masyarakat ya. Peluang masyarakat. Dan masyarakat kita juga kan ya ini masih melihat betul. Hal-hal yang berbau material itu betul, kan betul. Masih begitu tinggi. Nah, saya kira kepada generasi yang seangkatan Neng Resti ini, itu yang paling yang harus dilakukan adalah apapun bentuk proporsional tertutup, maka kesiapan dia itu pada dua hal. Dia harus berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan dia harus bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Dengan dia berada di tengah masyarakat dan dia bermanfaat bagi masyarakat itu, maka populer foodnya bagi dia itu akan sangat tinggi. Soal nanti mau tertutup mau personal itu bukan sesuatu yang menyusahkan, karena dia sudah dikenal oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Luar gitu. biasa. Terima kasih Bang Din atas Ya, waktu dan kesempatannya sudah mengisi di program perdana Diksi Stop Menghardik, Mari Diskusi. Temanya luar biasa sekali ya. Menuju keuangan negara tadi juga boleh juga tuh nanti. Boleh, segmen kedua. Padahal walaupun menuju 2024 tadi kata Bang Din, memangnya udah pasti ya 2024. Tapi itu masih perdebatan. Tapi bayarannya sangat mahal kalau sampai pemilu itu ditunda. Ya. Karena ya walaupun pengalaman ditunda, aware masyarakat juga khawatir ya. Iya, walaupun pengalaman ditunda itu pernah terjadi. Ya. Di zaman Soeharto, zaman Orde Baru yang seharusnya pemilu tahun 76 B.J. Habibie berarti yang kemarin ya. Bahkan hasil pemilu tahun 71 baru dikukuhkan pada tahun 73. Ya, jadi berdampak ya. Tapi pemilu dipercepat juga pernah punya pengalaman. Iya. Yaitu pada tahun 99 yang harusnya pemilu tahun 2022 dimajukan menjadi 99. Ya. Jadi Neng Resti, Indonesia ini kaya kan pengalaman. Pokoknya nikmati saja lah pemilu ini. Memang. Jangan sampai pemilu sebagai sebuah arena demokrasi politik itu mengerikan, menakutkan. Kita lalui saja dengan riang gembira. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah nonton channel YouTube-nya Data Politik Indonesia. Terus kunjungi dan tunggu program-program selanjutnya dari Diksi karena kita akan menghadirkan tokoh-tokoh pengamat politik dan juga pegiat kebudayaan. Dah.